Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di tema 3 subtema 4 bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mendalami materi tentang kata-kata yang baru dari teks mengenai perubahan wujud benda. Nah, kita bisa membuka buku penanya di halaman 79. Di sini ada bacaan teks berjudul dampak pemanasan global. Nah, dampak pemanasan global itu dinamai juga dengan global warming, pemanasan global. Nah, 10% dari permukaan bumi itu ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es itu mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia khususnya Indonesia jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es itu meleleh, permukaan laut itu akan semakin tinggi. Banyak daratan yang hilang dan pegunungan menjadi pulau. Nah, jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan, secara drastis. Daratannya itu akan bisa hilang kalau air itu mencair karena terjadi penguapan air itu semakin banyak dan menutupi daratan. Nah, wilayah laut Indonesia menjadi lebih bersih, artinya banyak pulau di Indonesia yang akan hilang tenggelam. Jadi pulau itu, daratan itu akan tenggelam lama-lama. Nah, wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies itu jenis spesies eksotik di Indonesia, jenis hewan maupun tumbuhan eksotik itu yang indah, yang unik. Nah, seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan orangutan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu. Nah, banyak masyarakat yang tergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup karena tadi pemanasan global. Jadi itu sangat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan kalau pemanasan global itu terus-terusan terjadi, karena tadi bisa tenggelam daratan, kemudian hewan-hewan akan punah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai hujan atau siklus air. Nah, hujan itu terjadi karena akibat dari siklus air. Silahkan dibuka halaman 86. Nah, air itu merupakan salah satu kebutuhan pokok kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, tanpa air kita itu tidak mungkin bertahan hidup. Air di bumi itu mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi beberapa tahap. Awalnya, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Jadi, air yang memanasi bumi, matahari yang memanasi air, Ustadzah, yang di permukaan bumi itu dinamakan evaporasi. Jadi, air menguap. Nah, air yang menguap ini mengalami pendinginan membentuk titik-titik air. Nah, uap air yang menjadi titik air disebut kondensasi. Nah, kumpulan titik-titik air kemudian membentuk gumpalan awan. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, kemudian selanjutnya membentuk gumpalan awan. Nah, gumpalan yang semakin banyak ini akan menjadi lebih berat. Yang banyak menggantung titik air ini kan menggumpal. Kemudian awan itu berat. Nah, awan yang tidak mampu lagi menampung titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, jatuhnya titik air ini dinamakan presipitasi. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama evaporasi, kondensasi, kemudian penggumpalan titik-titik air menjadi awan, kemudian presipitasi atau proses jatuhnya titik-titik air ini. Nah, air yang berasal dari hujan kemudian akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Tadi kalau menguap apa? Evaporasi. Kemudian uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kemudian setelah mengalami kondensasi, titik air akan menggumpal atau membentuk awan yang semakin banyak. Nah, selanjutnya
titik air yang menggumpal itu kemudian jatuh. Nah, itu dinamakan presipitasi. Itu tadi siklus air. Silahkan ditulis 4 siklus air tadi di tugas yang sudah dilampirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.